Selamat datang di Stasiun Ilmu. Dalam video yang menginspirasi ini, mari kita simak dan ikuti peristiwa yang menarik ini dalam peristiwa pertempuran Solferino. Pertempuran Solferino, yang terjadi pada tahun 1859, adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah perang kemerdekaan Italia. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Prancis dan Sardinia di bawah pimpinan Napoleon III, melawan pasukan Austria di bawah kepemimpinan Kaisar Franz Joseph I. Meskipun pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Prancis dan Sardinia, pertempuran ini meninggalkan kesan yang mendalam atas tingginya korban jiwa dan penderitaan yang dialami oleh kedua belah pihak. Pengalaman mengerikan ini menjadi inspirasi bagi Henry Dunant, yang kemudian mendirikan Palang Merah Internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban perang. Pertempuran Solferino, dengan tragisnya, menyoroti kebutuhan akan perlindungan internasional terhadap korban konflik bersenjata dan berkontribusi pada pembentukan prinsip-prinsip hukum perang internasional. Mari kita menelusuri kisah pertempuran Solferino ini. Pertempuran Solferino, 1859. Ini adalah pagi 24 Juni 1859, sebelum fajar. Sekelompok 130.000 tentara Perancis dan Sardinia membubarkan kamp dan mulai bergerak ke timur. Raja Victor Emmanuel II dari Piedmont Sardinia dan Kaisar Napoleon III dari Perancis adalah pemimpin mitra ini. Mereka berjuang melawan Kekaisaran Austria untuk membebaskan Italia. Mereka berpikir musuh mereka lebih dari 20 km jauhnya dan mengatur kembali di belakang Sungai Mincio, tetapi mereka salah. Hari sebelumnya, Kaisar Franz Joseph dari Austria memerintahkan 140.000 tentaranya untuk menyeberangi sungai dan memulai serangan balik. Kedua kekuatan menuju pertempuran, dan masa depan Italia dipertaruhkan. Pertempuran terbesar dan paling berdarah di Eropa dalam hampir 50 tahun akan dimulai. Untuk waktu yang sangat lama, negara-negara lain telah menguasai dan memecah belah Italia. Pada pertengahan abad ke-19, tentara Napoleon Bonaparte mengusir Austria dan menyatukan rakyat Italia untuk pertama kalinya sejak Roma jatuh. Meskipun perintah lama dikembalikan setelah Kekaisaran Perancis runtuh pada tahun 1814, keinginan untuk kebebasan tidak pernah hilang sepenuhnya. Pada tahun-tahun berikutnya, patriot Italia berjuang keras untuk membawa negara mereka keluar dari kekuasaan Austria. Pada bulan Maret 1848, ketika pemberontakan meletus di seluruh Eropa, kesempatan baru datang. Ketika gerakan populer dimulai di Lombardi yang berdekatan, negara Italia yang paling kuat, Piedmont Sardinia, pindah untuk membantu saudara-saudaranya. Kemenangan awal dan peningkatan kebanggaan nasional Italia memberi pemberontak harapan, tetapi tentara Austria yang dipimpin oleh Marshal Radetzky yang kuat mengakhiri protes dalam 3 bulan. Setelah kekalahan ini, Raja Charles Albert dari Sardinia harus menyerahkan tahta kepada putranya yang bersemangat, Victor Emmanuel II. Raja baru, yang dibantu oleh Perdana Menteri yang kuatnya, Count Cavour, tahu bahwa jika Sardinia pernah ingin melawan tentara Austria yang kuat, ia akan membutuhkan mitra yang kuat. Jadi, pada tahun 1855, Victor Emmanuel memutuskan untuk bergabung dengan Perancis dalam Perang Crimea untuk bergaul dengan penguasa baru negara itu, Louis Napoleon Bonaparte, yang adalah keponakan Napoleon. By chance, Napoleon III juga telah berjuang untuk kebebasan Italia ketika ia adalah seorang pengungsi muda yang tinggal di Roma dengan saudaranya yang lebih tua. Kemudian saudaranya meninggal saat mencoba melarikan diri dari pemberontakan yang gagal. Ini membuatnya ingin membantu Italia mendapatkan kebebasan lebih banyak lagi. Setelah Raja Louis Philippe dibunuh pada tahun 1848, Louis Napoleon kembali ke Perancis. Dia terpilih sebagai presiden karena namanya yang terkenal dan pesona alami. 4 tahun kemudian, ia menjadi Kaisar Perancis. Napoleon setuju untuk berperang dengan Sardinia jika perang pecah. Dia ingin membantu Italia dalam pertempuran mereka melawan Austria dan meningkatkan kekuasaannya. Tetapi untuk dukungan publik, penting bagi kedua sekutu untuk tidak terlihat seperti mereka adalah penyerang, jadi mereka mencoba untuk membuat Austria membuat langkah pertama melawan mereka. Pada akhir bulan April 1859, mereka telah melakukannya. Kaisar Franz Joseph bereaksi berlebihan ketika orang-orang Sardinia bersiap untuk berperang tanpa diminta.
Dia memberi mereka batas waktu yang ketat untuk berhenti dan memberikan izin kepada tentaranya untuk pindah ke Piedmont. Untuk kejutan totalnya, Prancis dengan cepat mengatakan akan membantu Sardinia. Perang sudah dimulai. Ketika pertempuran dimulai, pasukan Prancis tersebar dan jauh dari Piedmont. Ini memberi Austria jendela waktu kecil di mana mereka bisa mengalahkan tentara Sardinia yang jauh lebih kecil jika mereka bergerak dengan cepat. Pada tanggal 29 April, Franz Joseph memberi perintah kepada Field Marshal Gyulay untuk melakukan hal itu. Tetapi petugas itu berhati-hati dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Selama 10 hari berikutnya, dia bergerak perlahan-lahan ke depan, membuang jendela kesempatan yang singkat ini. Pada saat Gyulay meluncurkan serangan besar-besaran terhadap kota Sardinia, tentara Prancis sudah ada di sana. Gyulay tidak ingin melawan kelompok besar ini, jadi dia kembali melintasi Po dan menetapkan garis pertahanan. Sekutu, yang sekarang lebih terorganisir dan memiliki lebih banyak orang, datang dengan rencana berani untuk mengelilingi posisi Gyulay. Pada 28 Mei, Napoleon mengambil 90.000 tentara dan bergerak cepat ke utara. Untuk mengelilingi garis Austria dengan cepat, ia menggunakan kereta api untuk memindahkan puluhan ribu orang, yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam perang. Gyulay berhenti di hadapan serangan sekutu ini karena dia bingung dan tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Pada 2 Juni, ia akhirnya memberi perintah untuk kembali ke belakang sungai Ticino karena musuh semakin mendekat. Tetapi rencananya untuk memperlambat sekutu runtuh ketika seorang jenderal Austria meninggalkan benteng kunci yang melindungi sungai kunci yang menyeberang secara tidak sengaja. Melihat ini sebagai kesempatan, pasukan Perancis bergegas melewati jembatan kosong dan menyerang Austria di Magenta. Setelah berjam-jam pertempuran sengit, tentara Perancis mengusir para pertahanan dari pos depan mereka dan kemudian menduduki kota itu sendiri. Austria berjuang dengan berani, tetapi pada akhirnya, mereka harus menyerah. Mereka kehilangan lebih dari 10.000 orang, yang 2 kali lebih banyak dari Perancis. Ketika Gyulay, yang ketakutan, memulai penarikan lain, pasukan sekutu berbaris ke Milan untuk menyambut gembira dari kerumunan yang bersemangat. Akibatnya, sekutu tidak mengikuti Austria, yang mampu menarik diri tanpa dianiaya. Ketika tentara Franco-Sardinia akhirnya siap untuk pergi lagi, tidak ada yang di pusat komando tahu di mana musuh berada. Meskipun mereka tidak memiliki bukti, sekutu berpikir bahwa Gyulay mungkin sedang berkumpul kembali di kuadrilateral, daerah dengan 4 benteng yang kuat yang akan memberinya pertahanan yang kuat. Meskipun berbahaya, Napoleon mengirimkan orang-orangnya ke daerah itu untuk memberikan pukulan terakhir. Bahkan, Austria telah kembali ke kuadrilateral, di mana Jenderal Gyulay ditembak tanpa peringatan. Kaisar Franz Joseph mengambil alih dirinya. Setelah istirahat singkat dan mengatur kembali tentara, ia memerintahkan serangan kejutan. Dia berpikir bahwa Perancis tersebar 30 km jauhnya di sepanjang sungai Ciese, jadi dia berencana untuk menghancurkan mereka dengan serangan langsung dan kemudian mengelilingi mereka dari selatan sebelum mereka dapat bertemu. Franz Joseph dan penasihatnya tidak menyadari betapa dekatnya Prancis. Kedua belah pihak bahkan tidak melakukan pengawasan terkecil. Ketika malam jatuh pada tanggal 23, kedua kekuatan hanya berjarak beberapa kilometer, tetapi mereka tidak tahu satu sama lain. Pada 24 Juni, jauh sebelum fajar, tentara Perancis bangkit dan bersiap untuk terus bergerak menuju Sungai Mincio. Napoleon telah mengatakan kepada korps pertama dan kedua untuk mengikuti lereng yang tajam ke Solferino dan Cavriana, masing-masing. Korps ketiga dan keempat akan bergerak menuju Guidizzolo melalui lapangan terbuka. Orang-orang Sardinia berencana untuk bermigrasi ke Pozzolengo melalui daerah yang rusak dan pegunungan. Tetapi ketika matahari terbit dan kabut naik, sekutu terkejut untuk menemukan bahwa musuh sudah mengambil alih bukit. Ketika kelompok-kelompok utama Perancis berlari ke outpost Austria, pertempuran meletus dari waktu ke waktu. Kata-kata datang kepada Napoleon dengan cepat, dan sekitar jam 7.30 pagi, ia naik ke menara gereja di Castiglione untuk melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Meskipun Napoleon III tidak begitu pandai berperang seperti pamannya, dia tahu betapa pentingnya mengendalikan bukit-bukit di sekitar Solferino. Setiap serangan dari kedua sisi akan dengan mudah dibalik dan ditembak oleh tembakan dari sisi lain. Juga, Solferino adalah titik lemah di garis Austria, dan jika tentara musuh pecah di sana, itu bisa memecah dan membuat sulit bagi mereka untuk bekerja sama.
Napoleon mengambil tindakan segera, memerintahkan korps pertama dan kedua untuk menyerang Solferino sementara sisanya tentara sekutu harus melindungi pihak-pihak dan menghancurkan musuh. Di utara, orang-orang Sardinia, yang belum melakukan banyak untuk membantu perang, ingin menunjukkan apa yang dapat mereka lakukan. Tetapi mereka bergerak perlahan karena unit mereka tersebar di sepanjang Nil. Meskipun mereka memiliki keuntungan besar dalam jumlah, mereka tidak mengambil keuntungan dari itu dengan menempatkan semua pasukan mereka bersama-sama. Sebaliknya, ketika mereka bertemu dengan korps Austria yang dipimpin oleh Jenderal Benedek yang mahir, Sardinia menyerang dalam kelompok kecil dan dengan cepat dikalahkan. Tidak sampai tengah pagi mereka dapat mengambil bagian dari Bukit San Martino yang penting, tetapi serangan Austria mendorong mereka kembali. Pertempuran di utara, yang terpisah dari pertempuran utama, berlanjut seperti ini selama sisa hari, dengan tidak ada pihak yang dapat mendapatkan keunggulan. Di sisi selatan, korps ketiga Chandrobert dan korps keempat Niel telah bergerak sejak 2 pagi, tidak menyadari bahwa 4 mayat dari tentara pertama Austria berdiri di jalan mereka. Sekitar jam 5 pagi, Niel bertemu dengan para pemimpin pasukan ini di Medole, di mana ia berjuang dengan mereka selama beberapa jam dan menang. Niel tidak membiarkan kekalahan ini menghentikan dia dari pergi ke Guidi-Solo, meskipun dia belum tahu seberapa kuat musuh itu. Ia bergabung dengan mayoritas Angkatan Darat Austria, yang 2 kali lebih besar. Korps keempat saat ini sedang berjuang untuk hidupnya. Ia berjuang dengan berani melawan gelombang-gelombang serangan Austria dan mempertahankan tanahnya melawan semua peluang. Sementara itu, korps ketiga terus bergerak perlahan ke depan. Tujuannya adalah untuk membantu korps keempat, yang semakin putus asa, dan untuk mengawasi serangan Austria dari Mantua. Pada saat yang sama, setelah perkelahian pagi-pagi, pertempuran di tengah-tengah menjadi lebih buruk. Setelah banyak pertempuran, korps pertama mampu mendorong musuh kembali dari garis depan dan mengambil bukit di depan Solferino. Mereka kemudian berhadapan dengan benteng sejati, dengan ribuan tentara yang menduduki biara kota dan pemakaman tembok dan puluhan senapan yang mengelilingi setiap bukit. Jenderal McMahon tidak bisa mendapatkan korps kedua untuk bergabung dengan serangan, yang membuat tugas mereka bahkan lebih sulit. Tidak hanya pasukan musuh berkumpul di depannya, tetapi bergerak menuju Solferino juga akan meninggalkan dia dengan jurang yang berbahaya ke selatan. Napoleon tahu bahwa kesenjangan seperti ini akan membuatnya sulit bagi garis-garisnya untuk tetap bersama, jadi dia dengan cepat mengirim semua pasukannya dan senjata untuk menutup kesenjangannya. Tetapi akan memakan waktu lebih dari 1 jam bagi orang-orang tambahan ini untuk sampai ke sana. Meskipun demikian, ketika McMahon pergi untuk bergabung dengan serangan pada Solferino, garis masih berbahaya tipis. Austria bisa memenangkan kemenangan yang sangat dibutuhkan jika Franz Joseph mengambil alih dan memulai serangan skala penuh terhadap pasukan Perancis yang lemah di selatan. Tetapi kaisar itu masih muda dan tidak melakukan banyak hal sebelumnya. Dalam kekacauan pertempuran yang tidak dia harapkan, dia menjadi berhati-hati dan tidak melakukan apa-apa. Jenderal Schwarzenberg, di sisi lain, memilih untuk menuduh garis Perancis yang lemah di depannya. Tetapi pekerjaannya sendiri tidak cukup. Dia membutuhkan lebih banyak bantuan. Lebih dari 40 senapan-senapan dari korps kedua dengan cepat menghentikan serangan dan membunuh sebagian besar tentaranya. Ketika pengendara Perancis akhirnya tiba di sana, mereka menuduh orang-orang yang tersisa, membunuh banyak dari mereka saat mereka melarikan diri. McMahon dapat mengalihkan perhatian penuhnya kembali ke Solferino, di mana pertempuran masih berlangsung, setelah serangan Austria dihentikan dan korps ketiga akhirnya tiba untuk membantu Niel. Korps pertama Barague telah mencoba untuk bergerak maju berkali-kali, tetapi pertahanan telah menembak mereka begitu keras sehingga mereka harus mundur. Napoleon sendiri bergabung dengan korps pertama dan dengan berani mendorong orang-orangnya dekat garis depan, meskipun beberapa perwira stafnya terluka parah di sekitarnya. Sekitar pukul 11 pagi, pasukan Aljazair yang berani dari korps kedua datang untuk membantu pertempuran sengit untuk bukit yang dilindungi dengan baik. Namun, pasukan Austria tetap berdiri dan terus menembak tembakan menghancurkan ke garis-garis Perancis yang padat. Napoleon melihat bahwa Perancis tidak membuat kemajuan, jadi ia memutuskan bahwa serangan membutuhkan lebih banyak orang untuk mendorongnya ke depan. Dia tidak punya pilihan selain mengirimkan pasukan Guard Imperial, yang telah ditahan sampai sekarang.
Sekitar pukul 1.30, ketika hampir 40.000 orang bergegas naik ke ketinggian benteng, beberapa posisi senjata Prancis menembakkan senapan yang menghancurkan. Ketika Prancis berjuang dengan marah untuk mendekati, Austria berjuang kembali seberapa keras mereka bisa. Menghadapi serangan konstan ini, para prajurit menyerah dan mulai melarikan diri. Pada akhirnya, orang Prancis mengambil alih Biara, Kuburan, dan kota Solferino. Sekitar waktu yang sama, dua divisi McMahon mengambil alih San Casciano dan Monte Fontana, yang telah berjuang keras. Tengah tentara Austria akan runtuh, jadi Franz Joseph memutuskan untuk merencanakan satu serangan balik terakhir untuk mencoba menyelamatkan pertempuran. Dalam upaya besar untuk mencapai Castiglione, ia mengarahkan seluruh angkatan pertama Field Marshal Wim Van untuk bergerak maju. Sekitar pukul 3.30, kuda Austria menyerang kuda Garda Perancis. Pada awalnya, mereka membuat banyak kemajuan, tetapi kemudian Jenderal Soleil, yang bertanggung jawab atas artileri Garda, mengatur 42 senjata dalam baterai besar dan menembak begitu banyak sehingga penyerang melarikan diri. Serangan ini juga menempatkan banyak tekanan pada Niel di selatan. Tetapi meskipun mereka telah bertempur selama berjam-jam, Korps keempat mampu menahan serangan saat ini. Bahkan setelah pertahanan Perancis di selatan berhasil, tentara pertama Austria masih menjadi pasukan yang kuat dengan orang-orang yang siap bertempur. Tetapi Marshal Wim Van terlalu rendah karena serangan pertama tidak berhasil, jadi dia mengatakan kepada orang-orangnya untuk melarikan diri. Pertempuran Jenderal Benedek di utara berhasil, tetapi tidak cukup untuk mencegah pusat jatuh dan Wim Van melarikan diri. Franz Joseph akhirnya yakin bahwa tentaranya akan kalah. Pada pukul 17, Kaisar yang sedih memberikan perintah penarikan penuh. Ketika Austria, yang telah dikalahkan, mundur, badai dahsyat melanda medan pertempuran dan mulai mencurahkan hujan. Setelah 12 jam pertempuran dalam panas yang memanas, para prajurit di kedua belah pihak dicelupkan dan habis. Pertempuran berakhir perlahan-lahan di seluruh lanskap berdarah karena pasukan sekutu tidak dapat menangkap musuh mereka yang melarikan diri dengan cara yang baik. Napoleon III telah memenangkan pertempuran besar, tetapi ia sangat kecewa dengan berapa banyak biaya itu. Sebagai hasil dari banyak serangan gagal mereka, Perancis telah kehilangan hampir 1.700 orang tewas dan 9.000 orang terluka, sementara Sardinia telah kehilangan lebih dari 5.500 orang. Tetapi Austria telah kehilangan lebih banyak orang, 22.000 telah terbunuh, terluka, atau ditangkap. Di atas kertas, tentara Austria masih sebuah kekuatan besar, dan Prusia bersiap untuk membantu mereka, tetapi orang-orang dan komando tertinggi telah kehilangan harapan. Franz Joseph tidak bisa lagi menahannya. Hanya beberapa hari setelah pertempuran, dia setuju untuk berhenti bertarung. Kemudian, perjanjian damai Napoleon yang mengejutkan datang dengan cepat. Prancis diberikan Lombardia, tetapi mereka memberikannya ke Piedmont Sardinia. Sebagai imbalan, Prancis mendapatkan Nice dan Savoy. Austria mengendalikan provinsi Venesia untuk sementara waktu, tetapi tidak lagi menguasai wilayah itu. Setelah pertempuran Solferino, sebagian besar Italia ditambahkan ke kerajaan Victor Emmanuel dalam waktu 1 tahun, pada 17 Maret 1861, menjadi jelas bahwa Italia adalah sebuah kerajaan. Napoleon III telah memenangkan pertempuran terbesarnya dan membuat Italia independen, yang merupakan sesuatu yang ia inginkan untuk waktu yang lama. Ironisnya, kemenangan itu membuat Austria melemah, yang membantu Prusia menjadi negara paling kuat di Eropa. Ini, pada gilirannya, menyebabkan kemunduran sendiri pada tahun 1870 selama Perang Franco-Prusian yang menghancurkan